Pemirsa, kali ini kami berada di lokasi Jalan Kembang Kertas, Soekarno-Hatta ya. Tepatnya di sentra industri kecil menengah minuman herbal merek Dia. Nah ini ya, merek Dia. Seperti apa sih? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan pemiliknya, bagaimana proses pembuatan minuman herbal Dia ini. Nah itu dia di ujung ada Ibu Wiwi yang punya minuman herbal Dia ini. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bu, ini tadi sedang apa Bu? Ngamati tanaman atau apa yang mau dibuat produksi ini Bu? Iya, ini tanamannya kurang terawat, habis berbenah-benah ini loh Pak. Ini di sini ada banyak tanaman, ada tanaman toga yaitu jahe, juga ada kunyit putih, juga ada kunci, ini banyak. Terus lidah buaya, ini ekornya lidah buaya ini. Iya. Nah, tanaman-tanaman ini nanti fungsinya untuk apa Bu? Fungsinya ini kalau yang di sini kan ini tanaman-tanaman untuk apa ya Pak istilahnya, untuk obat keluarga nanti barangkali apa itu kalau dekat kan kita enak untuk anu. Tapi selain itu kami juga memproduksi tanaman-tanamannya ini untuk kami buat minuman herbal, yaitu minuman instan yang bermerek Dia itu. Khususnya yang jahe. Jahe ini banyak yang kami manfaatkan Mbak, karena ini jahe ini apa familiar dengan masyarakat, dan juga manfaatnya juga banyak sekali. Juga alhamdulillah juga sudah kami produksi dengan beberapa varian, termasuk lidah buaya ini juga kami buat beberapa varian. Nah ini alhamdulillah ini besar-besar lidah buayanya. Iya tuh. Bu, seperti apa sih Bu itu prosesnya jahe itu menjadi minuman instan ini Bu? Ini sangat mudah sekali untuk prosesnya. Ya, setelah ini kalau sudah tua nanti dipanen. Setelah itu dicuci bersih, terus nanti setelah itu diparut, diperes, terus diproses perebusan atau pengkristalan. Insya Allah nanti bisa melihat di belakang untuk proses apa namanya pembuatan jahe instannya. Nah, ini juga tanaman jahe instan, jahe Pak ini. Ada jahe, ini kunyit putih. Juga ada sirih, karena kuncinya ini biasanya kita campur dengan sirih. Jadi produknya jadinya kunci sirih gitu. Minuman instan kunci sirih. Istilahnya dapurnya ini seperti apa? Dapurnya ini ya. Nah, dapurnya ini sudah standar industri Bu nggih? Sudah, alhamdulillah. Jadi kami sudah standar HACCP. Nah, ini proses Bapak. Kalau bahan datang seperti ini Pak. Ini kebetulan yang datang jahe. Ini yang jahe merah. Ini jahe merah, yang ini jahe emprit. Nah, kecil-kecil gini jahe empritnya Pak. Ya, biasanya kalau jahe emprit itu warnanya agak kekuningan seperti itu. Nah, ini setelah ini kan diproses, dicuci, ini alat apa cuciannya. Ya. Yeah. Kami juga untuk keamanan juga kami siapkan ampar, jadi untuk jaga-jaga juga kami siapkan. Tapi alhamdulillah kok lancar. Yeah. Nah, setelah ini dicuci, nanti proses penimbangan. Setelah ditimbang, nanti diparut, Pak. Ya, ini alat parutnya. Alat parutnya. Ini alat parutnya. Ya. Jadi dimasukkan di situ Bu ya? Iya, jadi nanti dimasukkan. Ini baru selesai aja, ini baru dibersihkan. Jadi
Nah, gulanya tempatnya di sini, jadi prosesnya nanti kita timbang, terus kita bawa ke dapur untuk kita proses perebusan dan pengkristalan. Bu, berarti yang di karung putih itu gula, Bu ya? Gula, Gula merah apa gula ini, Bu? gula kristal, gula putih. Gula putih. Saya pakai yang KBA karena kualitasnya lebih bagus, lebih kering seperti itu. Ya ada yang gula lain, tapi kami memilih gula yang KBA. Menika gulanya. Jadi seperti itu, berkualitas semua ya pemirsa, ini bahan-bahannya dan semuanya bersih. Kami punya Aisyah Ahmad, jadi kerjasama dengan Aisyah Ahmad ini. Nah itu Bu, menarik Bu. Aisyah Ahmad Bu, nggih? Iya. Aisyah Ahmad itu kerjasama dengan jenengan Bu ya? IPAS. Saya kan kebetulan juga sebagai Ketua IPAS Kota Malang, jadi kami... Apa Bu itu kepanjangannya IPAS ini? Ikatan Pengusaha Aisyah. Jadi kami alhamdulillah 2 tahun yang lalu mendirikan Aisyah Ahmad yang bertempat di Jalan Telogo Indah, Telogo Mas sana. Jadi alhamdulillah berjalan. Jadi kami juga bekerja sama dengan di sana keperluan-keperluan khususnya gula. Oh gitu dan ya. Yang lain-lainnya. Terus Nah itu ya. Kami juga kita taruh di sana. Pemirsa, ternyata Bu Wiwi ini sebagai ketuanya IPAS ya, Ikatan Pengusaha Aisyah di Kota Malang. cabang Kota Malang Bu ya. Nah makanya ini bahannya juga diambilkan dari Aisyah Ahmad. Aisyah Ahmad, ya. Aisyah Ahmad di Telogo Mas. Bu, lah ini buahnya ini mau diekspor kemana ini Bu? Ini kebetulan kami kerjasama dengan perusahaan, jadi mintanya los seperti ini, jadi nanti akan di packing oleh perusahaan ini untuk diekspor. Diekspor ya. Kemana Bu ekspornya ini Bu? Ekspornya ke beberapa negara. Cuman kami istilahnya ekspor nunut, jadi kami hanya menyediakan bahannya, terus nanti akan di packing oleh perusahaan. Tapi kami tetap punya brand, dia tetap jalan gitu ya. Jadi ini untuk apa? Meningkatkan pasar, jadi karena terobosan pasar itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau yang kami itu bisa ini ada etalase, bisa lihat di etalase Pak Doni. Ini ada beberapa produk, ini yang brand kami, yaitu mereknya Dia. Ada beberapa jenis, insya Allah ada 9 jenis. Ada 9 jenis Bu ya? Iya, ada 9 jenis, ada beberapa. Apa aja Bu ini 9 jenis ini Bu? Ada jahe. Ada jahe. Jahe ini saya ada 4 varian. Pertama kami punya jahe instan. Nah ini jahe instan super. Nah ini. Nah terus kedua ada jahe plus. Nah ini juga paling enak, ini juga ini menjadi unggulan juga. Jahe plus. Nah yang ini. Terus ada lagi, terus kami campur dengan rempah-rempah. Jadi ada jahe secang karena di sana bahannya ada jahe secang. Ada secang dan rempah-rempah. Nah inilah, ini juga menjadi apa? Sekarang ikon, jadi karena sudah kita ramu dengan rempah-rempah, jadi ada yang terakhir jahe merah. Nah ini yang jahe merahnya Pak. Ini jahe merah. Jadi ada 4 varian untuk jahenya. Yang ekspor itu tadi yang jahe super, jahe instan. Nah itu seperti itu tadi. Terus untuk packing juga kami bermacam-macam Pak. Ini juga ada produk jahe tadi, juga ada ini yang manisan. Ini ada manisan jahe. Jadi ada 5, termasuk yang manisan 1, yang instan itu ada 4 varian. Nah, yang biasanya ikut umroh, ikut haji, ya ini Pak, ini ada manisan kencur. Semua ini Bu ya, itu kan tidak jangan lakukan sendiri ya, jangan ada timnya atau ada yang membantu. Nah itu berapa orang Bu yang bantu ini Bu?
Sekarang tinggal 4 orang, Pak. Kalau dulu sebelum COVID itu ada 7. Nggih. Tetapi saya di sini kan juga ada paguyuban ya, Pak ya, paguyuban atau kelompok Gapoktan, gabungan kelompok tani. Nah, kelompok tani di sini itu olahan, Pak. Jadi bukan kelompok tani nanam di sawah itu enggak, tapi kita proses olahannya. Ya seperti tadi di depan itu kita ada contoh tanaman-tanaman toganya, tetapi kalau sudah kita produksi bahannya ngambil dari kerjasama dengan petani. Nah itu ada beberapa anggota yang kami bina karena kalau pesanan banyak, alhamdulillah ekspor ini 1 minggu itu 1 ton. 1 ton. Nah, dengan adanya pandemi itu berkurang, sekarang menjadi 1 bulan 1 ton. Nah, ini saya berbagi dengan anggota, jadi anggota yang sudah saya bina, sudah saya latih dan punya perizinan standar itu kami ajak bermitra sehingga bisa setor ke sini. Langsung yang 5 kiloan tadi, Inci. Ya, Bu. Nah, Bu, ini mulai merintis, Bu, itu tahun berapa, Bu? 2000 sebenarnya izinnya 2005, Pak. J. Cuman boomingnya yaitu 2012 sampai sekarang. Nah, awal merintis sekitar tahun 2005 itu, Bu, sampai sekarang itu awal merintis itu idenya gimana sih, Bu? Apa di sini banyak jahe, kan pemilih utama kan jahe kan, Ge? Awalnya saya kan memang aktif di PKK, Pak. Terus saya itu tinggal di masyarakat yang memang awalnya terisolir karena kita itu dulu belum ada jembatan Soekarno-Hatta itu, kita itu kan lewatnya di Dinoyo, lewat Lowokwaru sana. Di wilayah sini itu wilayah terisolir. Sehingga kami jadi masyarakat baru di sini itu banyak hal yang perlu kami dampingi. Di antaranya ibu-ibunya. Ibu-ibunya kan masih perlu kegiatan seperti itu. Nah, di sanalah kami kerjasama dengan penyuluh pertanian, itu kita bentuk kelompok tani awalnya. Nah, setelah berjalan kita dari RW, masing-masing RW sudah ada kelompok tani, terus kita bentuk Gapoktan. Nah, di sanalah kami sebelumnya kami dikirim sebagai utusan Kelurahan Jatimulyo untuk mengikuti pelatihan di Dinas Pertanian. Nah, hasilnya itu kami praktekkan di masyarakat. Alhamdulillah bisa memberi membantu, ada banyak manfaatnya. Bahkan karena di masyarakat sini kan masyarakat awalnya banyak yang menengah ya, Pak, bahkan menengah ke bawah karena sini itu dulu jadi perumahan itu dulu sawahnya petani di wilayah sini, Pak. Nah, setelah itu dijual jadi perumahan Gria Santa, termasuk dari Taman Budaya itu semuanya lahannya petani di sini. Nah, di sanalah kita mulai melihat peluang, sebenarnya ada peluang-peluang juga membantu masyarakat yang memang perlu dikembangkan dan ada potensi di situ. Nah, di sini saya itu awalnya malah yang menjadi prihatin itu karena banyak masyarakat yang kena itu, Pak, bang tidil, istilahnya, Pak, bang tiap hari, seperti itu. Oleh karena itu, saya selalu kerjasama dan koordinasi dengan kelurahan, dengan kecamatan, dan khususnya dengan penyuluh-penyuluh pertanian. Nah, di sanalah kami juga dibantu untuk membina masyarakat itu, hingga kami juga membentuk koperasi. Jadi dari Gapoktan itu juga ada koperasinya, Koperasi Tani Kembang Kertas. Nah, itu tujuannya untuk supaya masyarakat tidak terkena rentenir, terjerat oleh riba. Iya. Anggota itulah yang kami bina tadi, anggota Gapoktan, dan kami bina akhirnya. Jadi sekarang kalau perlu modal 10 sampai
15 itu sudah tidak perlu pinjam ke KUR atau bank. Alhamdulillah koperasi kita sudah bisa minjami itu. Iya, Bu. Nggih. Bu, kalau yang di belakang ini dapurnya, Bu, ini, Bu? Iya, Pak, proses untuk buatnya. Nggih. Nggih, pemirsa, ini dapurnya. Nggih. Nah, itu pemirsa, ini kalau pemirsa masuk ke sini, itu baunya subhanallah, seger ini. Karena bau jahe ini. Bau jahe, lihat pemirsa. Oh. Ini timbangannya, proses timbangan, Pak. Ini packing, Bu, ya, alat packing ya. Untuk packing yang jalan itu, kalau yang ini yang manual. Karena kalau yang besar itu tidak bisa pakai di situ. Jadi ini pemirsa. Nah, ini proses timbangan dulu. Oke. Tadi, Habis dari sana terus ditimbang dulu. gula tadi di sana ditimbang seperti begini. Ya. Rasanya. Setelah ditimbang, Dicampur dengan air jahenya. Air jahenya, saya Mbak angkat Mbak. Nah, terus di situ. nah itu pemirsa ya. Ini setelah proses Oh, ini air jahe pemirsa. terus diperas itu jadi air seperti itu. Ini baunya seger ini pemirsa kalau di dapurnya ini. Ini proses pengaduan, ini yang sudah dicampur dengan gula itu dididihkan nanti jadinya seperti ini. Disaring terus jadi seperti ini. Kalau sudah disaring begini nanti masuk alat pengaduk. Oh, itu pemirsa alat pengaduknya pemirsa. Nah, ini. Nah, itu pemirsa ya. Oh. Kalau ini yang nanti sudah mau proses jadi manual, Pak. Nah, itu pemirsa. Ini mencium baunya saja langsung longgar ini, Bu. Hidung ini, Bu. Dia memang benar-benar ini ya. Menyehatkan ini. Nah, ini yang proses yang sudah jadi kemarin, Bapak. Ini sebelum kami packing, ini yang kemarin, nanti di packing setelah proses yang itu. Nah, ini banyak sekali. Nah, itu pemirsa, ini sudah siap packing ini. Iya, Dan siap ekspor nih. Alhamdulillah. Ini alat untuk meres, untuk perasnya, itu. Kalau ini, Nah, pemirsa kalau mau berkunjung ke ini ayaannya, Pak. yeah. Kalau pengen langsung melihat prosesnya nanti pemirsa bisa langsung datang ke Jalan Kembang Kertas nomor 25. Langsung ketemu dengan Ketua Ikatan Pengusaha Aisyah Kota Malang, Ibu Wiwi. Bu Wiwi, lengkapnya Bu Wiwi siapa, Bu? Jenengan ini, Bu? Bu Maria, Bu Wiwi Maria. Bu Wiwi Maria. Beliau juga sebagai pembina atau pendamping Aisyah Mat, Bu ya. Aisyah Mat. Iya. Itu Dan pemirsa. kami biasa dikunjungi, Pak. Jadi biasa ada studi banding, biasa ada Pak mengadakan pelatihan-pelatihan. Monggo gratis, enggak dipungut. Ilmunya gratis pemirsa. Kalau Monggo. ibu-ibu PKK, Jadi silaturahim, katanya Nah, silaturahim gitu. iya. Tujuannya untuk memperoleh silaturahim. nah, ibu-ibu PKK yang mau Nah, ini kami juga istilahnya bekerja sama dengan UKM lain. Jadi di sini juga kalau mau oleh-oleh itu banyak. Ini ada istilahnya keripik pisang atau rambak pisang. Terus kerjasama dengan teman Madiun itu kedawung. ke pemirsa. Ini produknya ternyata Produk selain banyak juga UKM dari luar ini Malang. ada permen kayu putih. Iya. Bu, Ini ada banyak. harganya berapa sih, Bu? Yang produk jenengan itu, Bu, yang paling murah, Bu? Yang paling murah itu ada 9.000. Itu yang packing satu on. Ya, terus yang 1/4 itu berkisaran 20.000.
ada sampai 24.000. Tapi kalau mau ada yang kerjasama, beli los terus mau memulai usaha, di packing sendiri monggo. Nanti ada potongan 20%. Minimal berapa Bu, kilo belinya itu? Kalau saya karena kan mau memulai usaha, karena kita ini kan apa nggih, orang sosial nggak Isyah itu. Jadi merangkul itu ya, semoga mampunya beli 3 kilo ya kita kasih 3 kilo, mampunya 5 kilo ya 5 kilo. Itu biasanya di packing sendiri. Nah, juga kami dampingi untuk packingnya, atau minimal kami buatkan stiker. Nanti kan bisa di packing botol seperti ini, bisa di botol seperti ini, juga bisa kemasan plastik seperti ini. Dan insya Allah IPAS selalu mendampingi untuk packing-packing. Nah itu pemirsa, IPAS pemirsa Aisyah. Juga ada kemasan seperti begini Pak, teman ini belum terisi. Jadi itu Bu ya, keterlibatan IPAS, keterlibatan kader-kader Aisyah, PKK dan segala macamnya akhirnya menghasilkan ada gapoktan juga. Gapoktan. Nah, itu dari kolaborasi berbagai macam lembaga akhirnya menjadi khairunas anfa'uhum linnas itu pemirsa. Jadi seperti ini. Nah, inilah yang bisa menginspirasi ya pemirsa. Sekali lagi Bu Wiwi ini membuka seluas-luasnya silaturahim, mau belajar gratis, mau buka usaha dibantu, dan semuanya bisa didampingi dan diberdayakan. Bu, terima kasih ya, ilmunya ini sangat bermanfaat bagi kami sekaligus bagi masyarakat yang menontonnya nanti. Insyaallah, amin. Ya, semoga bermanfaat, barokah dan berkah. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.